Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul pada presentasi mata kuliah sistem operasi dengan membahas bab manajemen file. Sebelum masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas Teknik Komputer A yang beranggotakan pertama Alimah Bantauhid dengan NIM 210210501048. Yang kedua ada Nur Tawinda dengan NIM 210210501037. Yang ketiga ada Rizpan saya sendiri dengan NIM 210210501047. Dan yang terakhir ada Sasmita dengan NIM 210210501016. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa pembahasan, yakni yang pertama ada konsep file, yang kedua ada metode akses, yang ketiga ada struktur directory, yang keempat ada metode pengalokasian, yang kelima ada proteksi, dan yang keenam ada backup dan recovery. Baik, pembahasan pertama yakni mengenai konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Ada dua tipe file, yaitu ada data yang berisi karakter, numerik ataupun binary. Yang kedua ada program. Dalam konsep file ada juga terdapat penamaan filenya yang terdiri dari nama dan juga ekstensinya. Sebagai contoh, untuk file system ekstensinya ada SIS, COM, BK, BAT, TMP, dan X. Untuk file video terdapat AVI, KAVI, MPG, MPEG, WMV, 3GP, dan juga FLV. Untuk file dokumen terdapat ekstensi HTML, Doc, ODT, XLS, OTS, dan juga PDF. Untuk file suara terdapat ekstensi WAV, RM, MP3, dan MIDI. Untuk file gambar terdapat ekstensi JPEG, JPG, GIF, PNG, TIFF, dan TIFF, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat file. Sifat file terbagi menjadi 3, yakni yang pertama persistence, yaitu informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun catu daya dihilangkan, sehingga tetap dapat digunakan kembali di masa mendatang. Yang kedua ada size. File itu umumnya berukuran besar sehingga memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar, size. Dan setelah itu yang ketiga ada shareability. File dapat digunakan dalam banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. Selanjutnya dalam konsep file terdapat sasaran manajemen file yang berisi beberapa poin, yakni pertama memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai termasuk penyimpanan data. Yang kedua ada menjamin data pada file adalah valid. Yang ketiga ada optimasi kerjanya yang menurut sistem dia itu meningkatkan jumlah throughput keseluruhan, sedangkan menurut pemakai dia itu optimasi kerjanya cepatnya waktu tanggap. Poin selanjutnya terdapat menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. Setelah itu dalam sasaran manajemen file juga terdapat dia meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau perusakan data. Dan selanjutnya dia juga menyediakan sekumpulan rutin interface in or out. Yang terakhir dia itu menyediakan dukungan in or out bagi banyak pemakai dalam kasus sistem multi-user. Baik, pembahasan selanjutnya masih dalam lingkup konsep file yang akan dibawakan oleh Alimah Dawan Tauhid. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, selanjutnya yaitu
Fungsi manajemen file. Pemakai dapat menciptakan, memodifikasi, dan menghapus berkas. Pemakai dapat memakai bersama file secara terkendali. Mekanisme pemakaian file secara bersama, yaitu menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti read access, write access, execute access, ataupun kombinasi lain. Pemakai dapat menstrukturkan berkas-berkasnya sehingga menyamankan aplikasi. Pemakai dapat melakukan transfer informasi antar berkas. Kemampuan backup dan recovery harus disediakan untuk mencegah kehilangan karena adanya kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Pemakai mengacu file dengan nama simbolik, bukan dengan menggunakan penamaan mengacu peralatan fisik. Pada lingkungan sensitif di mana dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia, menyediakan interface user-friendly. Selanjutnya yaitu atribut file. Tipe file yaitu untuk menentukan tipe file. Jumlah link yaitu untuk jumlah link untuk file tersebut. Pemilik owner menentukan siapa pemilik file tersebut. Grup menentukan grup yang memiliki file tersebut. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam byte. Waktu pembuatan menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nama file menentukan nama file yang dimaksud. Selanjutnya tipe file. File tipe executable, usual extensionnya exe, com, bin, or non. Functionnya read to run machine language program. File tipe object, usual extensionnya obj atau o. Functionnya compiled, machine language, not linked. File tipe source code, usual extensionnya C, CC, Java, Bash, ASM, atau A. Functionnya source code in various languages, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembahasan materi yang dibawakan oleh Alimah Ban Tauhid. Selanjutnya yakni mengenai pembahasan metode akses dan juga struktur direktori yang akan dibawakan oleh saudari Nurtawindah. Kami persilahkan dengan hormat. Baiklah, saya Nurtawinda akan menjelaskan mengenai metode akses. Metode akses pada file bisa dibedakan menjadi 3, yaitu satu sekuensial atau akses secara berurut, di mana penulisan dan pembacaan file hanya bisa dilakukan secara berurut dari awal ke akhir. Bisa ditemukan terutama pada sekuensial access device, namun bisa juga diimplementasikan pada random access device. Yang kedua ada direct access atau akses secara langsung, di mana penulisan dan pembacaan file bisa dilakukan dengan melompat langsung ke lokasi yang dikehendaki. Direct access atau akses secara langsung hanya bisa pada random access device. Dan yang terakhir ada index access atau akses lewat indeks, di mana penulisan dan pembacaan file dilakukan dengan referensi dari suatu list yang berisi pointer atau indeks. Selanjutnya ada struktur direktori. Pada direktori, kita bisa melakukan beberapa operasi, contohnya membuat dan menghapus direktori, mencari berkas, melihat isi direktori, dan mengubah nama direktori. Struktur direktori terdiri dari 3, yaitu single level directory, two level directory, dan three structure directory. Yang pertama ada single level directory, atau direktori satu tingkat, di mana semua file terdapat pada satu direktori yang sama, dan tiap file memiliki nama yang unik. Pada gambar bisa dilihat terdapat satu direktori dengan 4 file yang berbeda bernama A, B, C, dan D. Selanjutnya ada two level directory, di mana di sini membuat direktori yang terpisah untuk tiap user. Direktori yang dibuat user disebut dengan user file directory dan master file directory. Pada gambar bisa dilihat dengan jelas, pada root directory terdapat 3 buah user directory, yang masing-masing user directory ini memiliki filenya tersendiri.
Yang ketiga ada tree structure directory atau directory dengan struktur tree. Dalam struktur ini, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkasnya. Dalam penggunaan normal, tiap pengguna memiliki apa yang disebut direktori saat ini. Direktori saat ini mengandung berkas-berkas yang baru digunakan oleh pengguna, atau disebut dengan current directory. Pada gambar bisa dilihat strukturnya. Ada satu buah directory yang memiliki 3 user directory bernama A, B, dan C. Selanjutnya, user directory tersebut memiliki lagi yang namanya user subdirectories. Di dalam subdirectories ini terdapat user file. Mungkin sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi pembahasan yang dibawakan oleh Nurta Winda. Selanjutnya terdapat pembahasan metode pengalokasian file, proteksi, dan backup dan recovery yang akan dibawakan oleh Saudari Sasmita. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengalokasian file. Yang pertama, alokasi berurut atau contiguous allocation. Yaitu, file diletakkan pada lokasi disk yang berdampingan secara logika. Bisa diterapkan pada pengaksesan file secara berurut maupun langsung. Kelemahannya, alokasi menjadi sangat tidak fleksibel karena harus mendapatkan segmen ruang kosong yang dapat menampung seluruh data berkas atau file. Di sini terdapat ilustrasi dari alokasi berurut. Kita lanjut, yaitu alokasi berantai atau link allocation, yaitu file diletakkan pada lokasi disk yang terpisah secara logika dan tersambung secara linked list. Hanya bisa diterapkan pada pengaksesan file secara berurut. Kelemahannya, kebutuhan akan ruang yang lebih untuk menyimpan pointer ke blok alokasi berikutnya. Kesalahan data pada salah satu blok dapat membuat kerusakan pada informasi pointer sehingga menyebabkan pengaksesan ke blok lain dari berkas tidak dapat diperkirakan. Sini juga terdapat ilustrasi dari alokasi berantai. Oke, lanjut saja. Alokasi berindeks atau index allocation, yaitu file dipecah atas blok yang sama besar dan dialokasikan di lokasi disk yang terpisah secara logika. Nah, alokasi dicatat di suatu blok indeks yang berisi nomor-nomor blok disk yang dialokasi untuk blok-blok dari file. Nah, pengaksesan file dilakukan lewat blok indeks tersebut. Nah, alokasi ini mirip alokasi dengan sistem pegging. Kelemahannya, kebutuhan ruang tambahan untuk blok indeks. Jika berkasnya sangat besar, maka kemungkinan diperlukan lebih dari satu blok indeks dan penanganannya menjadi lebih rumit. Di sini kita bisa lihat ilustrasi dari alokasi berindeks. Kemudian lanjut ke bagian proteksi. Proteksi file. Beberapa mekanisme proteksi yang sering digunakan adalah yang pertama itu proteksi berkas atau file dengan password. Proteksi dilakukan dengan memberikan suatu password untuk setiap berkas atau file yang disimpan. Yang kedua ialah proteksi berkas atau file dengan list atau daftar kontrol akses, yaitu access control list. Proteksi ini dilakukan dengan membuatkan suatu daftar kontrol akses atau access control list untuk setiap berkas.
dan disimpan pada rekaman di directory. Pada sistem operasi Unix dan variannya, umumnya mengelompokkan pengakses berkas ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama owner, yaitu pengguna yang membuat berkas tersebut. Yang kedua ialah group, pengguna yang berada dalam kelompok pengguna yang sama dengan pembuat berkas tersebut. Dan yang ketiga ialah everyone, yaitu setiap pengguna yang tidak termasuk 2 kategori di atas. Oke, lanjut ke bagian backup dan recovery. Backup and recovery file. Mekanisme untuk mendeteksi dan memulihkan berkas seperti pemeriksaan konsistensi data. Misalnya, memeriksa konsistensi atribut berkas atau file yang tersimpan pada rekaman di direktori dengan kondisi berkas yang sesungguhnya. Selain itu, sistem operasi juga memeriksa apakah terjadi kerusakan pada berkas atau file program sebelum dijalankan. Umumnya, sistem operasi akan mencegah eksekusi program yang isinya sudah berubah secara tidak wajar. Kemudian backup dan pemulihan berkas atau file. Backup ini adalah penyalinan berkas atau file ke media penyimpan lain sebagai cadangan dan digunakan untuk memulihkan berkas atau file jika terjadi kerusakan pada file atau berkas aslinya. Salah satu fungsi lain dari manajemen berkas atau file adalah melakukan backup secara otomatis terhadap sejumlah berkas-berkas yang penting. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, sekaligus menambah ilmu kita semua. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhirul kolam, nun wal kolami wa ma yasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.